Partai politik diimbau agar tidak melakukan kampanye dini. Ikatan Pilot Indonesia minta adanya jaminan keamanan terbang di Papua. Jelang Nyepi, prosesi melasti di Tanah Lot Bali tarik perhatian wisatawan. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saya Suwanti hadir kembali ke hadapan Anda Senin 20 Maret dengan membawa 3 informasi pilihan yang telah dirangkum dalam Kilas Nusantara Siang. Pemirsa, jelang Pesta Demokrasi 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengimbau agar partai politik peserta pemilu tidak melakukan kampanye dini. Mengikuti tahapan sosialisasi parpol yang berlangsung saat ini, sehingga parpol hanya diperbolehkan memperkenalkan nomor urutnya kepada masyarakat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengimbau semua partai politik, parpol peserta pemilu 2024 untuk tidak melakukan kampanye dini, yaitu sebelum tanggal 28 November 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Anggota Bawaslu Loli Suhenti di Jakarta Sabtu 18 Maret menegaskan bahwa saat ini pemilu baru memasuki masa sosialisasi parpol dan hanya diizinkan mensosialisasikan nomor urut. Dia menjelaskan pada masa sosialisasi parpol tidak diperbolehkan adanya unsur mengajak untuk memilih parpol tertentu baik oleh perorangan maupun parpol. Untuk seluruh partai politik, kita sama-sama tahu ya bahwa nanti masa kampanye baru akan berlangsung 28 November 2023, maka sepanjang belum 28 November itu menjadi masa untuk sosialisasi partai politik. Di masa sosialisasi partai politik yang tidak boleh ketika ada unsur ajakan untuk memilih. Yang namanya sosialisasi partai politik ya memang mau sosialisasikan. Nah, sebatas itu. Maka di luar itu tidak boleh ada unsur yang visi, misi, program, citra diri gitu ya, yang itu kemudian masuk dalam kampanye. Satu-satunya perempuan anggota Bawaslu ini menambahkan pihaknya akan terus mengawasi adanya politisasi identitas berbasis SARA oleh parpol yang melakukan kampanye terselubung di tempat terlarang, seperti lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Loli mengaku berdasarkan pantauan pihaknya dan KPU, sejumlah tokoh telah melakukan sosialisasi yang mengarah ke kampanye. Pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran secara formal ataupun material. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya menyusul gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata KKB dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air. Ikatan Pilot Indonesia meminta adanya jaminan terbang di wilayah Papua. Hal itu mengingat sebagian besar kebutuhan masyarakat setempat disuplai via transportasi udara. Organisasi profesi pilot di tanah air, Ikatan Pilot Indonesia, meminta semua pihak untuk menjaga dan melindungi pilot dan penerbangan sipil di Papua. Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu 18 Maret di Jayapura, Papua, Ketua Ikatan Pilot Indonesia Kapten Ramanoya mengatakan gangguan penerbangan di Bumi Cendrawasih kerap terjadi, bahkan hingga mengancam nyawa sang pilot. Untuk itu pihaknya meminta agar gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, baik terhadap pilot maupun penerbangan sipil di Papua harus dihentikan. Penerbangan sipil di Papua merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Papua. Dan masyarakat di Papua sangat bergantung kepada penerbangan sipil. Pilot dan penerbangan sipil di Papua memberikan pelayanan dan misi kemanusiaan bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu, penerbangan sipil di Papua harus dijaga oleh masyarakat Papua.
Berdasarkan data Ikatan Pilot Indonesia di tahun 2023 ini, sudah terjadi 4 kali gangguan keamanan terhadap penerbangan sipil di Papua. Rentetan kejadian tersebut merupakan suatu hal yang memprihatinkan dan sangat disesalkan terjadi, mengingat sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat di pedalaman Papua disuplai melalui transportasi udara. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi terakhir kami sajikan terkait ritual jelang perayaan Hari Raya Nyepi. Umat Hindu menjalani prosesi melasti di Tanah Lot, Bali, yang sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di sana. Menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Desa Beraban, Tabanan, Bali melaksanakan prosesi melasti Minggu 19 Maret. Dalam ritual pembersihan diri ini, ribuan warga dengan membawa pratima dan benda-benda sakral lainnya berjalan kaki dari Pura Balai Agung sebagai tempat berkumpulnya pratima dari seluruh pura yang ada di kawasan Desa Pagraman Beraban menuju Pantai Tanah Lot. Selain menjadi ritual suci bagi umat Hindu, upacara melasti yang dilaksanakan di objek wisata Tanah Lot, Bali turut menjadi momen unik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berada di kawasan objek wisata tersebut. Asisten Manajer DTW Tanah Lot, Iputu Tony Wirawan, menjelaskan, pasca pandemi COVID, upacara melasti di Tanah Lot kembali digelar dengan meriah hingga melibatkan ribuan warga setempat. Ya, Corona tahun 2020, 21, 22 itu kita tidak mengadakan pemelastian karena mungkin ada keterbatasan tidak banyak orang untuk bisa berkumpul. Jadi hanya beberapa orang, mungkin dibatasi hanya pada waktu itu sekitar 25-30 orang. Ia mengatakan untuk saat ini kunjungan wisatawan ke Tanah Lot mencapai 5.000 pengunjung per hari. Melalui adanya pelaksanaan prosesi melasti ini, diharapkan kunjungan wisatawan di DTW Tanah Lot dapat meningkat. Dari Tabanan, Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Usai sudah keseluruhan informasi yang kami sajikan untuk Anda siang hari ini. Kami akan kembali dengan rangkuman kabar terpilih lainnya malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.